كذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان فبأي آلاء ربكما تكذبان رب الحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان ويبقى وجه ربك ذو ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء أقطار السماوات والأرض فانفذوا فبأي آلاء ربكما تكذبان فنحاس فلا تنتصران ميزان والأرض وضعها للأنام. Di sana sini masih ada kekurangan, saya pikir ini manusiawi sebagai sebuah proses. Untuk itu menjadi kewajiban kita bersama, menjadi tanggung jawab kita bersama untuk sama-sama membina anak-anak ini menjadi lebih baik. Karena sekali lagi kita menyadari ujung tombak perbaikan masa depan kita, tulang punggungnya ada pada anak-anak kita. Untuk itu sekali lagi bekalnya nggak cukup banyak bekal ilmu, tapi juga bekal akhlak dan iman. Untuk itu sekali lagi kita berharap malam ini betul-betul bisa kita mendapatkan pencerahan sehingga anak-anak kita semakin banyak yang berkenan hadir di masjid yang kita cintai ini, sambil sama-sama kita menjaga ketertibannya lah. Dengan demikian setiap ibadah di masjid ini bisa berjalan lebih khusyuk kembali. Untuk itu sekali lagi Bapak Ibu sekalian, tanpa memperpanjang waktu, kita berikan kesempatan secara khusus kepada Ustadz kita. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang remajanya mungkin masuk ke depannya remaja yang belakang. Sika kullama turid fa kaifa turidu min ghairika kullama turid. Jadi gimana kamu dalam tajid fi nafsika turid, Anda tidak akan mendapati sesuatu yang ideal pada diri Anda. Fa kaifa turidu min ghairika kullama turid. Lalu mengapa atau bagaimana Anda bisa menginginkan sesuatu yang ideal itu pada orang lain, sementara dirinya sendiri belum ideal? Ini yang berangkat dari kerangka cara berpikir seperti ini. Akhirnya saya nekat gitu. Pokoknya saya awali makalah saya dengan kutipan ini. Kita itu seringkali terjebak berpikir pada hal-hal yang bersifat ideal. Padahal diri kita sendiri itu tidak bisa ideal sebetulnya. Apalagi kemudian kok bisa-bisanya kita menuntut orang lain itu harus ideal. Nah, berangkat dari ini saya tidak menemukan sekali lagi anak-anak itu gimana biar ideal di masjid gitu. Saya cerita sedikit Bapak Ibu sekalian. Ya akhirnya saya sarankan kepada bapak-bapak yang membawa anak-anak itu, tolong anak-anaknya taruh di sampingnya, jangan dilepas. Kalau anak-anak ketemu dengan anak-anak terus ideal ya. Pengalaman Banyak. Jadi Rasulullah ketika sujud itu sampai lamanya minta ampun, sehingga sahabat itu sampai mengira saking lamanya ada yang mengangkat kepalanya untuk melihat kondisi Rasulullah gitu. Oh ternyata masih sujud. Dia balik lagi sujud. Dilihat lagi ternyata Rasulullah masih sujud juga. Sampai kemudian setelah beliau selesai sholat itu, sahabat nanya, ya Rasulullah, apa yang terjadi tadi gitu kan? Innaka sajadta baina
dhahranai salatika sajdatan ataltaha. Jadi kata sahabat itu, Rasulullah kenapa sujudnya tadi sangat panjang? Hatta dhananna annahu qad hadatsa amrun. Sampai kami itu mengira telah terjadi sesuatu, seperti turunnya wahyu atau apa istilahnya yang lain-lain itu. Maka Rasulullah jawab, lam yakun dzalika. Bukan seperti itu. Tadi itu ketika aku sujud, kata Nabi, kedua cucuku itu bermain di atas punggungku. Coba. Dan aku tidak ingin hal itu terjadi cepat-cepat gitu. Maksudnya biar cucunya turun dulu, baru Rasulullah kemudian mengangkat kepala beliau untuk duduk di antara dua sujud. Coba. Jangan ada diskriminasi terhadap anak-anak. Kita selama ini apa istilahnya, gini contohnya, waktu iqomah, karena yang saya contohkan, maaf saya berdiri ya, saya contohkan saja. Ada orang tua datang begitu, melihat soft depan itu penuh dengan anak-anak, pikirannya dia idealnya memang soft depan itu diisi oleh orang dewasa. Lalu kemudian dia dengan sewenang, jangan lupa sholat, nah jangan tinggalkan sholat. Itu masih terngiang-ngiang sekali. Perasaan saya bosan dulu mendengar, tapi motivasi itu selalu diberikan. Yang kedua, ibu-ibu biasanya suka salah memberi komando sama anak-anaknya. Anak-anak main HP gitu ya, main HP. Karena kelamaan mungkin ibu-ibu akhirnya ngomel. Tuh kan main HP-nya lama sekali. Main HP-nya lama sekali. Jadi kalau anaknya suka main HP karena sudah diperintah. Perintahnya apa tadi? Main HP-nya lama sekali. Dengar suara adzan, anaknya belum berangkat ke masjid, ibunya ngomel lagi. Tuh, kamu itu dasar, kalau suruh ke masjid susah sekali. Akhirnya susah. Jamaah sekalian. Kadang saya dari luar gini, ayo sholat, saya bilang gitu. Dan ya sholatnya itu noleh ke saya dia Pak, bukan ke imamnya Pak. Setiap Jumat tuh saya gitu Pak, tanya sama anak-anak. Ada yang seperti smackdown tuh loh Pak. Makanya saya kadang-kadang anak-anak itu mungkin jengkel sama saya Pak, karena setiap takbir itu lihat ke saya, ayo sholat. Kadang-kadang saya sampai saya ancam, kalau kamu tidak sholat saya tidak kasih nasi, kamu sebentar pulang. Ya kalau masih khutbah nggak mungkin saya mengatakan cok diam gitu, nggak mungkin, karena nggak boleh kan gitu. Nggak boleh, rukun Jumat kan nggak boleh tuh begitu gitu kan. Lago nanti saya tidak dapat pahala gitu. Ya sempurna itu dapat memutus saf untuk sholat berjamaah. Bagaimana dengan kesempurnaan sholat berjamaah, salah safnya dengan kesempurnaan sholat berjamaah? Seandainya anak-anak yang tadi itu yang dikatakan bisa memutus saf itu bergabung dengan orang dewasa. Terima kasih atas saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa anak-anak yang belum memayis, anak-anak kecil yang balita itu untuk ikut bersama-sama sholat itu iya, ada yang memakruhkan tetapi tidak melarang secara mutlak, karena dikhawatirkan tadi ini ulama sampai dikhawatirkan ada najis, buang kotoran sembarangan dan sebagainya. Tapi situasi dan kondisinya sekarang sudah berbeda. Anak-anak itu kan sudah, yang bawa anak kecil pasti dari rumah sudah diganti pampers segala macam, sehingga anak-anak berada di masjid itu cukup lama. Lalu yang kedua, ketika dimakruhkan itu tidak serta-merta kemudian membatalkan sholat yang kita kerjakan. Yang dimaksud dengan memutuskan tadi itu iya, karena memang idealnya satu shaf itu rapat satu dengan yang lain, rapat gitu ya. Jadi bahkan kalau instruksi coba kalau ke Masjidil Haram yang sabu maksudnya tutup lubang-lubang itu jangan sampai kemudian ada shaf-shaf yang renggang, karena beda Bapak Ibu sekalian, ketika shaf itu rapat dengan shaf yang renggang-renggang itu memang beda, suasana sholat kita itu berbeda. Jadi kalau rapat itu khususnya lebih dapat daripada kolom-kolom itu. Jadi maksudnya memutus di situ ya mengurangi kesempurnaan daripada shaf itu sendiri, tetapi tidak membatalkan daripada sholat itu. Jadi dimakruhkan karena situasi dan kondisinya tadi dikhawatirkan ada najis atau ada kotoran daripada anak-anak itu. Karena anak itu kan tidak paham kan
Bagi anak-anak yang sudah memayis, yang sudah bisa membedakan, ya ayo cari. Tetapi kita tidak boleh melarang bagi siapapun orang tua yang membawa anak-anak untuk hadir ke masjid. Ada yang memakruhkan, tetapi sebagian besar tidak. Yang besar memutus, sekali lagi itu mengurangi daripada